menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menurut saya ini agak lucu ya, karena Rizal Ramli berkali-kali menyerang Presiden Joko Widodo. Ya, seperti contoh hasil survei, yaitu Presiden Joko Widodo mendapatkan 73%, yaitu masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Tetapi Rizal Ramli menyebut survei abal-abal, yaitu survei yang dibayar. Ngapain juga membuang energi dan terus-menerus menyerang Presiden Joko Widodo? Padahal tahun 2024 Presiden Joko Widodo juga akan lengser sendiri, yaitu tidak akan menjadi kandidat Pilpres 2024. Ya seharusnya lah, daripada membuang energi sia-sia, mendingan Pak Rizal Ramli tersebut ya menyerang Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo, karena ketiganya tersebut adalah masuk bursa Capres 2024 yang mempunyai elektabilitas tertinggi di berbagai lembaga survei. Nah, kalau memang Rizal Ramli niat maju menjadi Capres 2024, ya seharusnya menyerang kinerja dari ketiga kandidat tadi, bukan malah Presiden Joko Widodo. Ngapain menyerang Presiden Joko Widodo? Tahun 2024 aja sudah menjadi mantan presiden dan tidak akan menjadi calon presiden lagi karena sudah 2 periode menjabat. Yang uniknya lagi, malah menyebut survei abal-abal. Nah, kira-kira kalau Rizal Ramli pada lembaga survei elektabilitasnya tinggi, kira-kira akan menyebut lembaga survei itu abal-abal? Ya pasti tidak. Padahal itu survei abal-abal. Ya, saya jadi ingat pada saat pemilu 2014 dan juga 2019 ada lembaga survei yang cenderung memenangkan kandidat tertentu. Padahal itu menurut saya jelas abal-abal, karena di berbagai lembaga survei pada waktu itu pemenangnya adalah Presiden Joko Widodo, dan terbukti setelah diumumkan oleh KPU pemenangnya adalah juga Joko Widodo. Nah, siapa yang abal-abal? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebut survei abal-abal, Rizal Ramli malah kaget sendiri. Ekonom senior Indonesia Rizal Ramli melancarkan kritik terhadap lembaga survei. Dia menilai bahwa lembaga survei ini melakukan manipulasi opini berbayar, katanya. Dia dengan tegas mengatakan bahwa semakin banyak persoalan di Indonesia, semakin banyak pula survei RP abal-abal. Rizal membeberkan bahwa semakin bermasalah, semakin banyak survei RP abal-abal yang dilakukan Polres TRP berbayar yang melakukan manipulasi opini berbayar, jelasnya. Dia mengutarakan pendapatnya dalam akun Twitter pribadinya pada Rabu 23 Februari 2022. Rizal tidak habis pikir kepada lembaga survei tersebut, karena faktanya banyak barang-barang mahal, harga BBM, listrik, PPN seluruhnya naik. Namun hasil surveinya justru tingkat kepuasan publik kepada kinerja Jokowi di angka lebih dari 70%. Banyak barang-barang langka, harga-harga BBM, gas, listrik, PPN naik, tapi hasil survei berbayar tega-teganya melakukan ini, ungkapnya. Kritik tajam dari Rizal Ramli tersebut merujuk kepada hasil 4 lembaga survei yang menempatkan tingkat kepuasan publik mencapai di atas 70%. Diketahui mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada waktu itu Rizal Ramli melayangkan kritik tajam terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rizal Ramli menilai bahwa Presiden Jokowi gagal memimpin Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa sektor yang menilai menurun usai dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dia bahkan tak segan menyebut bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam semua sektor, terlebih di sektor ekonomi. Rizal Ramli juga meminta agar Presiden Jokowi melakukan introspeksi diri karena kinerjanya dinilai payah. Ya memang, saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget, kata Rizal Ramli seperti dikutip kabar besuki dari YouTube Refli Harun pada 23 Februari 2022. Rizal Ramli lantas mengurai beberapa alasan mengapa kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sangat payah. Ia mengungkap ada beberapa sektor yang semakin menurun selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja juga rusak. Kali ini lebih rusak lagi, ujar Rizal Ramli. Selain sektor ekonomi, Rizal Ramli juga menyoroti kinerja Presiden Jokowi dalam hal demokrasi di Indonesia. Menurutnya, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, demokrasi di Indonesia bukan semakin maju, malah semakin mundur. Bukan tanpa alasan, Rizal Ramli menyebut bahwa pemerintahan Presiden Jokowi seperti kembali ke era Orde Baru yang ditandai dengan munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dia Jokowi bukan malah mengembangkan demokrasi, malah mau kasih jalan mundur. Kita dari dulu, dari mudahkan pro demokrasi. Dia bikin demokrasi mundur, kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter terangnya. Lebih lanjut, Rizal Ramli juga menilai bahwa Presiden Jokowi gagal dalam melawan gerakan anti korupsi. Hal ini dibuktikan dengan semakin lemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas para koruptor. Dia bikin lemah KPK, orang-orang hukumannya juga makin rendah, diskon semua jelasnya. Dia juga gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat pungkasnya. Bahkan juga diketahui ekonom senior Rizal Ramli mengkritik tentang survei terhadap elektabilitas tokoh politik oleh lembaga yang dicap abal-abal. Beberapa waktu lalu hingga saat ini, sejumlah lembaga melakukan survei elektabilitas tokoh politik. Para tokoh politik yang masuk survei sejumlah lembaga antara lain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, serta beberapa tokoh politik lainnya. Survei tersebut sebagai prediksi sementara tentang tokoh politik yang akan mendapatkan suara paling banyak untuk pemilu 2024. Dilansir dari pikiranrakyat.com dari akun Twitter milik Rizal Ramli, ia mengkritik tentang lembaga yang melakukan survei politik abal-abal. Abal-abal yang dimaksud oleh Rizal Ramli yaitu lembaga yang melakukan survei demi uang untuk menunjukkan jika elektabilitas tokoh politik tersebut sedang tinggi sehingga bisa digunakan untuk meyakinkan rakyat dalam pemilihan. Banyak polling-polling dan survei-survei bayaran yang menyesuaikan hasil pollingnya berdasarkan keinginan siapa yang membayar, kata Rizal Ramli. Meskipun banyak lembaga terpercaya yang melakukan survei tokoh politik, tidak menutup kemungkinan jika ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Rizal Ramli menyatakan tidak setuju dengan lembaga yang melakukan survei demi uang. Menurutnya, hal tersebut akan menghalangi rakyat dalam menggunakan hak berdemokrasi. Mereka lakukan polling-polling abal-abal untuk menipu rakyat tapi memuaskan pembayar. Mereka sebetulnya adalah pembajak demokrasi, ujarnya. Bahkan juga diketahui, ekonom senior Rizal Ramli secara terang-terangan menyatakan diri ikut maju pemilihan Pilpres 2024. Namun, cara yang dilakukan cukup unik. Bukannya mendekati partai-partai untuk dijadikan kendaraan politik, Rizal Ramli justru menggalang dukungan lewat Google Form, di mana masyarakat bisa mengisi formulir untuk menyatakan dukungannya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, mengatakan apa yang dilakukan Rizal Ramli juga dapat diartikan sebagai kritik terhadap sistem pemilihan umum yang kurang baik di Indonesia. Membaca catatan aktivitas politik Rizal Ramli, upaya ini terlihat keinginannya secara sungguh-sungguh meskipun sekaligus menjadi kritik bahwa sistem Pilpres masih perlu dievaluasi, katanya saat dihubungi Info Indonesia pada Rabu 1 Desember 2021 yang lalu. Menurut Deddy, yang dikritik oleh Rizal Ramli adalah soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, sebagaimana diatur pada 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum, di mana disebutkan bahwa salah satu syarat mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden seminimnya memiliki dukungan 20% kursi di parlemen. Bagi demokrasi, ambang batas itu sebenarnya kriminal, tetapi sisi baiknya memberi dampak efektivitas meskipun sisi buruknya menyuburkan oligarki, tuturnya. Deddy menjelaskan, mengatakan dukungan lewat media sosial seperti yang dilakukan Rizal Ramli adalah tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan yang dapat lewat Google Form saja tidak cukup. Mantan Menko Ekuin tersebut juga harus mendapat dukungan parpol dan memenuhi ambang batas apabila benar-benar ingin mencalonkan diri di Pilpres 2024. Peluang Rizal Ramli mengikuti Pilpres ada, tetapi teramat sangat minim karena kita belum mengakomodir calon independen, ujarnya. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian melontarkan juga kritik pedas kepada ekonom senior Rizal Ramli dan pegiat media sosial Niko Silalahi. Sentilan Ferdinand itu dilontarkan sebagai respon atas pernyataan Niko yang menyebut Rizal Ramli cocok jadi presiden dan layak diusung pada pemilu 2024 mendatang karena kecerdasannya di bidang ekonomi. Menurut Ferdinand, jika wacana pencalonan Rizal Ramli ini benar direalisasikan, maka usaha itu hanya sia-sia saja, sebab tak banyak masyarakat Indonesia yang akan memilih Rizal Ramli. Dia bahkan mengatakan satu-satunya pemilih Rizal Ramli adalah Niko Silalahi.